Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang Zelot, Matius, Bartolomeus, Yudas Iskariot, 12 murid Yesus. Simon, Petrus, Andreas, Yakobus, Yohanes, Filipus, Thomas, Yakobus anak Alfeus, Tadius, Simon orang. Selamat pagi teman-teman, apa kabarnya semua? Kakak percaya kita semua baik-baik saja, kita semua sehat-sehat, semua karena berkat Tuhan. Siapa yang hari ini bersemangat memuji nama Tuhan? Tepuk tangannya Yesus. Yeah. Sus. Yesus, yes. Joyful kids, joy, joy, joy. Joy, joy, joy. Sukacita, sukacita. Mari kita bangkit berdiri dan nyanyikan lagu Allah Sanggup. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Apa yang tak pernah dilihat mata, yang tak pernah didengar telinga, yang tak pernah timbul di dalam hati, semua disediakannya bagi yang mengasihi Dia. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tak berubah. Sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan selamanya. Kuasanya tidak berubah. Allah sanggup melakukan segala perkara, dulu, sekarang, dan
tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Adik-adik, sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita duduk dan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Mari kita belajar untuk bersyukur atas semua berkat yang telah Tuhan berikan. Mari kita nyanyikan lagu Selamat Pagi Bapa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih atas anugerah-Mu, semalam telah berlalu. Ku memuji, ku bersyukur, memuliakan nama-Mu. Allah Bapa, Putra Roh Kudus, terima kasih. Mari kita nyanyikan lagu ini dari awal sekali lagi. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Terima kasih
sabar. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman Tuhan. Berkati agar firman yang kami dengar dapat kami gunakan di kehidupan kami sehari-hari ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Hai adik-adik Joyful Kid, apa kabar? Wah, senang lagi nih ketemu sama Kak Donald lewat ibadah hari ini ya, ibadah hari Minggu. Dan tak terasa adik-adik ya, sekarang kita mau masuk nih tahun baru, tahun 2022. Wow, puji Tuhan adik-adik ya, selama 1 tahun Tuhan sudah tolong sertai kita sehingga kita bisa sampai di ujung tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Semua karena kebaikan Tuhan ya adik-adik ya. Nah adik-adik, kali ini sebelum kita mau belajar firman Tuhan, Kak Donald ajak kita yuk tundukkan kepala, lipat tangannya, kita berdoa ya. Mari adik-adik kita berdoa yuk. Tuhan Yesus, terima kasih, kami bersyukur kami bisa ada di ujung tahun 2021 dan akan memasuki tahun 2022. Tuhan, kami percaya seperti Tuhan menolong menyertai kami sepanjang tahun 2021, kami yakin dan percaya Tuhan juga menolong kami memasuki tahun 2022 dan tahun-tahun selanjutnya. Karena kami punya Tuhan Immanuel, Tuhan yang berserta dengan kami, Tuhan yang dekat dengan kami, Tuhan yang selalu berjalan bersama dengan kami. Dan kami sadar Tuhan, kami butuh Engkau, kami perlu Engkau. Lewat ibadah hari ini menjadi tanda bukti bahwa kami membutuhkan Tuhan. Ya Tuhan, tolong kami supaya kami bisa terus punya hati yang mengasihi Tuhan, punya hati yang bergantung sama Tuhan, punya hati yang percaya sama Tuhan. Lewat cerita firman Tuhan ini kami diajari bagaimana caranya supaya kami hidup seperti yang Tuhan mau, menjadi anak-anak yang membawa joyful buat kehidupan kami. Tuhan, tolong kami, saatnya kami mau belajar firman Tuhan. Tuhan menyertai dan memberkati dari awal pertengahan sampai akhir, sehingga berita firman Tuhan ini kami terima dengan sukacita. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap belajar firman-Mu. Haleluya, amin. Anak Joyful Kid, joy, 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 sukacita, sukacita, tepuk tangan Yesus, 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 yes. Wah adik-adik, hari ini Kak Donald akan bercerita tentang cerita firman Tuhan. Tema kita, tema yang baru adik-adik ya, yaitu apa? Sukacita dalam rumah Tuhan. Nah adik-adik, bicara tentang sukacita dalam rumah Tuhan ini artinya apa sih adik-adik ya? Kita ingin supaya adik-adik mulai dari sekarang mengerti bahwa yang membuat adik-adik bisa joyful, adik-adik bisa sukacita kalau adik-adik suka tinggal di rumah Tuhan. Adik-adik suka bersama-sama dengan teman-teman yang lain untuk kumpul-kumpul di rumah Tuhan. Betul nggak adik-adik? Sama lah adik-adik, kalau lagi liburan nih, adik-adik pasti seneng kan kalau kumpul sama orang tua di rumah. Betul nggak? Apalagi dalam kondisi pandemik seperti ini adik-adik kan, adik-adik lebih banyak waktu di rumah. Mana lebih senang adik-adik, punya waktu lebih banyak di rumah atau di luar rumah? Ayo, mungkin adik-adik bilang, lebih enak di luar rumah kak, bisa jalan-jalan, bisa kemana-mana, bisa ke mall, bisa have fun kak, daripada di dalam rumah bete kak. Oke, betul juga ya adik-adik ya. Tapi Kak Donald mau tanya nih, adik-adik di luar rumah sama siapa? Sendirian mau? Jalan-jalan sendiri mau? Ayo, mau nggak? Pasti nggak mau kan? Pasti kita lebih senang di luar rumah bareng siapa? Bareng papi mami, bareng keluarga, bareng koko, cici, dede. Lebih seru mana adik-adik jalan sendiri di luar rumah tanpa ditemani papi mami, ada koko, cici, dede, atau adik-adik ada di dalam rumah tapi ada papi mami, ada koko, cici, dede? Ayo pilih mana? Pasti lebih pilih mana? Lebih senang ada papi mami, ada koko, cici, dede walaupun di dalam rumah, daripada adik-adik di luar rumah tapi adik-adik gak ada papi mami nemenin, gak ada koko, cici, dede nemenin, adik-adik jalan sendirian aja. Waduh, bahaya adik-adik ya. Kalau bisa diculik nanti gimana?
Kalaupun adik-adik nggak diculik, adik-adik mau kemana-mana susah, betul nggak? Nggak tahu jalan. Nah, adik-adik juga kan uangnya dari mana? Kalau mau beli apa, mau lapar, mau makan, mau kemana, susah, betul nggak adik-adik? Yang nganter jemput siapa? Waduh, susah kan adik-adik ya? Jadi kalau begitu kesimpulannya adik-adik, yang membuat kita sukacita joyful adalah bukan soal tempatnya di mana. Adik-adik lagi berada di mana? Tetapi yang membuat joyful adalah adik-adik dengan siapa? Adik-adik bersama siapa? Itu yang membuat sukacita. Nah, adik-adik, begitu juga ketika kita di rumah Tuhan. Nah, rumah Tuhan adik-adik. Artinya apa? Yang membuat kita senang ke rumah Tuhan adalah bukan karena adik-adik sering ke gereja, tinggal di gereja. Ya, pergi ke gereja. Bagus kalau adik-adik suka pergi ke gereja. Tetapi apalah gunanya adik-adik kalau adik-adik pergi ke gereja, adik-adik berada di rumah Tuhan, tapi adik-adik tidak bersama Tuhan. Adik-adik tidak merasakan hadirat Tuhan. Adik-adik tidak menikmati kasih setia Tuhan, tidak menikmati kuasa Tuhan, tidak menikmati berkat Tuhan. Ngaku-ngaku ke rumah Tuhan, ngaku-ngaku ada di rumah Tuhan, tetapi tidak merasakan kasih Tuhan, tidak merasakan kebaikan Tuhan. Itu sama saja adik-adik dengan adik-adik ada di dalam rumah nih, sekalipun ada papi mami di dalam rumah, tapi adik-adik gak merasakan dekat dengan papi mami. Adik-adik musuhan sama papi mami. Adik-adik gak ada ngobrol, gak ada canda tawa, gak ada duduk bersama, main bersama, bincang-bincang bersama. Ya masing-masing di kamar ada papi mami tapi gak ngerasakan dekat. Nah, Tuhan tidak mau seperti itu adik-adik. Adik-adik, mari kita belajar hari ini bagaimana kita bisa joyful, yaitu apa? Ketika kita bersukacita di dalam rumah Tuhan. Nah, adik-adik, Kak Donald ajak membuka Mazmur pasal 27 ayat 4-5. Mazmur 27 ayat 4-5 adik-adik. Coba adik-adik baca nih ya. Oke. Nanti Kak Donald akan minta adik-adik menghafalkan salah satu ayatnya dari Mazmur 27 ini. Ya, khususnya Mazmur 27 ayat yang keempat adik-adik. Ayat yang keempat. Ya, adik-adik itu hafalkan adik-adik ya. Nah, supaya lebih gampang menghafalkannya ada lagunya loh adik-adik. Coba yuk adik-adik belajar ikutin lagu ini ya. Satu hal telah ku minta kepada Tuhan, itulah yang ku ingini. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku, menyaksikan kemurahan Tuhan. Nah, seperti itu adik-adik ya. Ada lagunya buat mengingatkan kita betapa indahnya, betapa bahagianya kalau kita diam di rumah Tuhan, menikmati kasih setia Tuhan, berkat pertolongan kuasa Tuhan. Nah, adik-adik yang dikasih Tuhan, kalau adik-adik membaca Mazmur 27 ayat 4-5, di ayat 4-nya betapa bahagianya, joyfulnya kalau benar-benar kita menikmati rumah Tuhan. Artinya apa? Kita merasakan hadirat Tuhan, merasakan sentuhan Tuhan, merasakan jamahan Tuhan, merasakan damainya Tuhan, merasakan berkatnya Tuhan, merasakan kasih dan kuasanya Tuhan. Itu yang membuat joyful. Nah, lalu ayat 5-nya adik-adik, Alkitab menceritakan ada 3 rumah adik-adik, di mana masing-masing manusia bisa tinggal. Nah, penulis Mazmur ini adalah Daud, Raja Daud adik-adik. Dia mensurvei, dia menemukan ada 3 tempat yang biasa dipakai orang untuk tinggal pada zaman itu, pada zamannya Daud. Yang pertama apa adik-adik? Tinggal di kemah. Nah, adik-adik mau tahu kemah seperti apa? Kak Donald kasih tunjuk ya, kira-kira seperti ini nih adik-adik. Adik-adik bisa lihat ini adalah kemah ya adik-adik. Ini tenda nih, biasa orang pakai buat kemah. Oke. Yang kedua adik-adik tinggal di pondok. Nah, tinggal di pondok. Adik-adik mau tahu nggak seperti apa pondok? Kak Donald kasih tunjuk nih ya, pondok itu seperti apa. Nah, sekarang Kak Donald ada di pondok nih. Nah, ini kira-kira seperti ini nih adik-adik, namanya pondok nih. Ya.
Oke. Dan yang terakhir adik-adik, yang ketiga adalah tinggal di gunung batu. Nah, rumah yang dibangun di atas gunung batu. Nah, seperti apa gunung batu adik-adik? Kak Donald kasih tunjuk lagi ya. Ya, rumah yang dibangun di atas batu nih, seperti ini nih. Lebih kuat kan adik-adik ya? Betul nggak? Nah, adik-adik kalau suruh milih, mau pilih tinggal di mana? Di kemah, di pondok, atau di gunung batu? Hah? Nah, adik-adik sudah lihat ya, ada tinggal di kemah, tinggal di pondok, tinggal di atas gunung batu. Mana yang lebih bagus? Mana yang lebih oke? Pasti kalau suruh pilih adalah tinggal di gunung batu. Tapi jangan lupa adik-adik, yang penting bukan soal adik-adik tinggal di kemah, di pondok, atau di gunung batunya. Yang penting apakah waktu adik-adik tinggal maupun di kemah, sekalipun di kemah, tapi adik-adik bisa merasakan kasih Tuhan di sana. Adik-adik bisa merasakan kuasa Tuhan, zaman Tuhan di sana. Begitu juga walaupun tinggal di pondok, adik-adik bisa tetap merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan. Apalagi kalau tinggal di atas gunung batu. Wow, keren adik-adik. Udah tinggal di gunung batu, di atas gunung batu, rumah yang dibangun di atas gunung batu, ya lebih kokoh, lebih kuat daripada di kemah dan pondok. Dan merasakan kasih kebaikan Tuhan adik-adik. Tetapi sekalipun mungkin tidak tinggal di gunung batu, tidak tinggal rumahnya dibangun di atas gunung batu, hanya tinggal di kemah atau di pondok, nggak apa-apa, jangan berkecil hati, jangan merasa jadi orang susah, jangan merasa kayak waduh kayaknya hidup menderita, hidup kayaknya nggak enak. Bukan gitu adik-adik. Yang membuat hidup enak atau tidaknya adalah apakah adik-adik bisa merasakan kebaikan Tuhan atau tidak, bisa merasakan syukur, terima kasih atas pertolongan Tuhan atau tidak, apakah adik-adik mau dekat nggak sama Tuhan atau tidak. Buat apa kita hidup tinggal mewah, barang harta mewah, harta kekayaan mewah, duit banyak, tapi tidak merasakan kasih setia Tuhan, tidak merasakan kebaikan Tuhan, yang lebih parah, tidak percaya sama Tuhan, tidak mau menyembah Tuhan, dan menjadi orang-orang yang hidupnya suka melawan perintah-perintah Tuhan. Apa gunanya adik-adik? Betul nggak? Nah, oleh karena itu adik-adik, ayo memasuki tahun 2022 adik-adik, Kak Donald ajak kita semua, mari kita nikmati kasih setia Tuhan. Mari kita rasakan kebaikan Tuhan tinggal di dalam rumah kita. Kak Donald berdoa adik-adik joyful, mari rasakan kasih setia Tuhan di rumah adik-adik masing-masing. Mungkin di rumah adik-adik ada yang masih kontrak, ada yang masih kos-kosan, atau mungkin adik-adik sudah punya rumah sendiri, tapi rumahnya masih kecil. Misalnya apakah tinggal di apartemen, atau mungkin adik-adik tinggalnya di kompleks, atau mungkin adik-adik tinggalnya di kampung ya, atau mungkin adik-adik tinggalnya di rumah penduduk yang padat. Gak apa-apa adik-adik ya, gak apa-apa. Yang penting adik-adik kita bisa menikmati apa? Dan menikmati kasih-Nya, dan menikmati kuasa-Nya, dan menikmati bait-Nya, dan menikmati firman-Nya. Nah, yang penting kita bisa menikmati itu semua adik-adik. Oke? Betul nggak adik-adik? Nah, sampai sini jelas adik-adik ya. Hari ini sampai di sini dulu cerita firman Tuhan buat adik-adik semua. Semoga firman Tuhan hari ini menjadi berkat buat adik-adik semua. Dan diingat-ingat apa yang Kak Donald sampaikan. Terlebih lagi sama-sama yuk adik-adik kita lakukan perintah firman Tuhan ini, supaya kita menikmati joyful. Kalau apa? Kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, ada di dalam rumah Tuhan. Oke? Terima kasih adik-adik untuk perhatiannya. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk renungan cerita firman Tuhan hari ini yang mengajarkan kami yang terpenting, yang membuat kami bersuka cita bukanlah kami tinggal di mana, apakah rumah kami di pondok, di kemah, atau di atas gunung batu, apakah rumah kami rumah yang mewah atau rumah sederhana, tetapi yang paling terpenting adalah bagaimana kami bisa merasakan kasih Tuhan, kebaikan Tuhan, kami bisa dekat dengan Tuhan, kami bisa menyembah Tuhan, kami bisa menjadi anak-anak joyful yang memuliakan nama Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus buat firman-Mu hari ini. Tolong adik-adik ini Tuhan, dimanapun mereka tinggal, di rumah mereka masing-masing. Kami berdoa ya Tuhan supaya mereka bisa merasakan kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan. Biarlah mereka tetap bisa menikmati hadirat Tuhan di rumah mereka masing-masing bersama dengan papi, mami, kakak, cici, dedek mereka ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, ini doa kami, ucapan syukur kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sekarang ya Tuhan, sebelum kami selesai ibadah ini, kami mohon turunkan berkat-Mu bagi kami semua. Mari adik-adik Joyful, angkatlah kedua tanganmu, arahkanlah hati iman percayamu untuk terima berkat Tuhan Yesus. Hai anak-anak Joyful, sekarang terimalah segala berkat rahmat dari Allah Bapa, cinta kasih dari Kristus Yesus Tuhan, penghiburan kekuatan sukacita dari Allah Roh Kudus, memberkati adik-adik mulai hari ini sampai selama-lamanya. Yang percaya diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu adik-adik, sampai jumpa lagi minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye.